Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dekorator, flyway, dan proxy pattern. Pertama, perkenalkan dari anggotanya sendiri, yaitu saya sendiri dengan nama Devian dengan NIM 3411201061. Selanjutnya, Saya Haji Raditya dengan NIM 3411201062. Lalu saya Muhammad Ilham dengan NIM 3411201064. Saya Haris Umam Satria dengan NIM 3411201072. Dan saya Taris Monika dengan NIM 3411201017. langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu dekorator pattern. Dekorator pattern adalah pendekatan penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh Gang of Four dalam buku desain veteran legendaris mereka. Dengan menggunakan pola ini, kamu dapat menambahkan fungsionalitas tambahan ke dalam objek yang ada tanpa melakukan extend sebuah objek. Next. Lalu ada manfaatnya, yaitu manfaatnya untuk extend sebuah objek. Seringkali kita harus mengetahui banyak hal-hal di dalam kelas tersebut. Seringkali tidak mungkin untuk extend tanpa menulis ulang fungsionalitas yang ada. Jika ingin menambahkan fungsionalitas yang sama ke dalam beberapa tipe dari objek, akan lebih baik ketika menambahkan mereka menggunakan dekorator pattern daripada mengextend semuanya secara satu persatu. Jika tidak, mungkin ini bisa membawa Anda ke pemeliharaan aplikasi yang sangat menyeramkan. Next. Lanjut, Ajri Aditya. Untuk contohnya, bayangkan ketika kamu membangun sebuah blog dan situs yang ada fitur komentarnya. Nah, data si komentar ini memiliki objek tersendiri, yaitu get contact. Nah, get contact ini mengembalikan konten komentar. Lalu, beberapa bulan kemudian setelah launching produk, kamu membutuhkan fungsionalitas tambahan untuk memasukkan emoticon. Nah, inti badan program begitu kompleks dan kamu tidak mau mengotak-atiknya. Nah, di sini korektor pattern dapat menyelamatkan kamu. Untuk selanjutnya ada flyback pattern. Untuk pengertiannya sendiri, flyback pattern adalah sebuah objek yang meminimalkan pengguna memori dengan berbagai data sebanyak mungkin dengan objek sejenis, yang merupakan cara untuk menggunakan benda-benda dalam jumlah besar ketika representasi diulang sederhana akan menggunakan jumlah yang dapat diterima dari memori. Nah, seringkali beberapa bagian dari objek dapat dibagi, dan itu adalah praktek umum untuk memahami mereka dalam struktur data eksternal dan meneruskannya ke objek kelas Flywig, sementara ketika mereka digunakan. Lanjut ke Ilham untuk contohnya. Lalu untuk contohnya, sebuah contoh klasik dari penggunaan pola flyway adalah struktur data untuk representasi grafis dari karakter dalam pengolah kata. Mungkin diinginkan untuk memiliki untuk setiap karakter dalam dokumen. Sebuah flyway object yang mengandung outline font, metric font, dan data format lain. Tapi ini akan berjumlah ratusan atau ribuan byte untuk setiap karakter. Sebaliknya, untuk setiap karakter mungkin ada referensi ke objek mesin flyback bersama oleh setiap contoh karakter yang sama dalam dokumen. Hanya posisi masing-masing karakter akan perlu disimpan secara internal. Maksud dari pola ini adalah dengan menggunakan berbagi untuk mendukung sejumlah besar objek yang memiliki bagian dari keadaan internal mereka yang sama, di mana bagian lain dapat bervariasi. Lalu selanjutnya, ini adalah pola flyback-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris Umam. Lalu ada 3 contoh, yaitu yang pertama flyweight. Flyweight ini mendeklarasikan sebuah interface yang flyweight dapat menerima dan bertindak atas negara ekstrinsik. Yang kedua ada constraint flyweight, mengimplementasikan interface kelas terbang dan toko negara intrinsik. Yang ketiga flyweight factory, yaitu pabrik menciptakan dan mengelola objek kelas terbang. Lalu ada proxy pattern.
Pengertian proxy pattern. Kadang kita memerlukan kemampuan untuk mengontrol akses ke suatu objek. Sebagai contoh, jika kita perlu menggambarkan hanya beberapa metode dari beberapa objek mahal, kita akan menginisialisasi objek tersebut ketika kita membutuhkan mereka sama sekali. Sampai saat itu, kita dapat menggunakan beberapa benda ringan mengekspos antarmuka yang sama dengan benda berat. Objek-objek cahaya disebut proksi, dan mereka akan menginstansiasi objek-objek berat ketika mereka benar-benar membutuhkan, dan pada saat itu kita akan menggunakan beberapa objek cahaya. Kemampuan untuk mengontrol akses ke suatu objek dapat diperlukan untuk berbagai alasan. Mengendalikan jika benda mahal perlu instansiasi dan diinisialisasi, memberikan hak akses yang berbeda untuk objek, serta menyediakan sarana canggih mengakses dan referensi objek berjalan di proses lainnya pada mesin lain. Maksud dari pola ini adalah untuk menyediakan placeholder untuk sebuah objek untuk mengontrol referensi untuk itu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Taris. Selanjutnya di sini ada diagram UML untuk pola proksinya. Next. Lalu ada kelas peserta dalam pola proksi, yaitu yang pertama ada subjek, yang dimana antarmuka dilaksanakan oleh real subjek dan mewakili layanannya. Yang kedua ada proksi, yang fungsinya menjaga referensi yang memungkinkan proksi untuk mengakses real subjek tersebut. Yang ketiga ada real subjek, yaitu objek nyata yang merupakan proksi. Jadi, pola desain proksi ini berlaku jika ada kebutuhan untuk mengontrol akses ke sebuah objek, serta ketika ada kebutuhan untuk referensi canggih untuk sebuah objek, situasinya umum di mana pola proksi yang berlaku adalah. Kemudian yang keempatnya ada proksi virtual, yaitu menunda penciptaan dan inisialisasinya objek mahal sampai dibutuhkan, di mana objek diciptakan pada permintaannya. Kemudian ada proksi remote yang menyediakan representasi lokal untuk sebuah benda yang berada dalam ruang alamat yang berbeda. Selanjutnya ada proksi perlindungan, yaitu di mana proksinya mengontrol akses ke metode real subject dengan memberikan akses ke beberapa objek sementara menolak akses kepada orang lain. Dan yang terakhir ada referensi smart, yaitu menyediakan akses yang canggih untuk benda-benda tertentu seperti pelacakan jumlah referensi ke sebuah objek dan menolak aksesnya jika sejumlah tertutup tercapai, serta membuat objek dengan database ke dalam memori pada permintaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.